Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Via Amelia Firmansyah, yang kedua, Karirotud Dini Aulia, dan yang ketiga, Siti Durotun Nikmah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tes yang baik. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar tes. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penugasan, bahan pengajaran, atau materi. Istilah tes diartikan sebagai suatu pertanyaan atau seperangkat tugas yang telah direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologi tertentu. Dan setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut memiliki ketentuan atau jawaban yang dapat dianggap benar. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka jawaban dianggap salah. Menurut Zainul A. dan Mulyana A. tahun 2007, dari pengertian tes di atas, maka karakteristik tes yaitu yang pertama, tes dapat berbentuk pertanyaan. Yang kedua, tes dapat berupa tugas yang harus dikerjakan oleh peserta tes. Yang ketiga, tes digunakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologi. Dan yang terakhir, tes menghendaki adanya jawaban atau cara mengerjakan yang benar. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan tes. Keunggulan tes yang pertama, atribut psikologis tes dapat dideskripsikan dengan jelas dan tepat. Yang kedua, analisis tes dilakukan secara sistematis atau statistik, yang di dalam ilmu kemampuan siswa. Yang ketiga, mempermudah guru dalam pengambilan nilai atau mengukur kemampuan siswa. Yang keempat, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Dan yang terakhir, jawabannya mudah dijangkau oleh siswa. Kelemahan tes. Yang pertama, tidak terdapat pendekatan tunggal dalam pengukuran. Yang kedua, jawaban siswa bersifat spekulatif. Dan yang terakhir, kerjasama antar siswa pada saat mengerjakan soal tes lebih terbuka. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Via, yaitu prinsip-prinsip tes. Yang pertama, valid atau validitas, yaitu menurut Ajwar tahun 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejarah mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Bentuk-bentuk validitas yaitu ada validitas logos dan ada validitas empiris. Saya akan menjelaskan validitas logos. Istilah logos berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Sedangkan validitas empiris yaitu istilah validitas empiris menurut kata empiris yang artinya pengalaman dinamakan demikian karena validitas tersebut ditentukan dengan menghubungkan performansi sebuah tes terhadap kriteria penampilan tes lainnya dengan menggunakan formulasi statistik. Dan selanjutnya ada reliable, yaitu berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama
aspek yang diukur dalam arti subjek memang belum berubah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tes autentik, yaitu penilaian yang sebenarnya terhadap hasil belajar siswa. Penilaian yang sebenarnya tidak hanya melihat dari akhir, tetapi kemajuan hasil belajar siswa dinilai dari proses, sehingga dalam penilaian sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya dengan satu cara, tetapi menggunakan berbagai ragam cara penilaian. Dengan demikian, penilaian autentik yaitu penilaian yang sebenarnya sesuai proses yang dilakukan oleh guru dalam pengumpulan informasi tentang perkembangan belajar dan perubahan tingkah laku yang telah dimiliki siswa setelah satu kegiatan belajar mengajar berakhir. Dan selanjutnya yaitu praktis. Bersifat praktis mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar dapat dilaksanakan dengan mudah karena tes itu bersifat sederhana dan arti tidak memerlukan peralatan yang banyak atau peralatan yang sulit mengadanya, dan lengkap dalam arti bahwa tes tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk mengenai cara mengajarkan kunci jawaban dan mengerjakan kunci jawaban, dan ekonomis mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut tidak memakan waktu panjang dan tidak memerlukan tenaga serta biaya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes terdiri dari 4, yaitu tes objektif, tes jawaban singkat, tes menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang keempat yaitu tes bentuk uraian. Tes jawaban objektif terdiri dari pilihan ganda menjodohkan benar atau salah. Pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda siswa dapat memilih antara A, B, ataupun C dan D. Tes menjodohkan biasanya menggunakan kata-kata kemiripan. Yang ketiga yaitu tes benar atau salah. Siswa dapat membaca soal tersebut dan dia bisa memilih antara jawaban benar atau salah. Yang kedua yaitu tes jawaban singkat. Cara menjawab dengan mengisi kata atau kata-kata dalam pertanyaan yang belum lengkap. Yang ketiga yaitu tes menyelesaikan masalah atau problem solving, yaitu dengan memerlukan jawaban yang menggunakan pola berpikir tertentu. Yang keempat yaitu tes bentuk uraian. Tes bentuk uraian ini siswa harus menyusun sendiri menurut pola jawaban tertentu dengan tanpa batasan jumlah kata atau kalimat. Nah, biasanya kalimat yang disusun mengenai pembelajaran yang sudah guru sampaikan. Pola jawaban itu yang mengikat pada peserta didik agar tidak keluar dari bahasan yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.